وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, hadirin hadirat, jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terus kita ingatkan pada diri kita, karena memang sangat sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Oleh karena itu, hendaklah terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita dan berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian wajib mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib beribadah sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal dua ini merupakan syarat diterimanya semua ibadah kita. Tidak ada cara lain mensyukuri nikmat Allah selain memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa'buduhu washkurulah, sembahlah Dia semata dan bersyukurlah kepadanya. Masya Allah, jemaah sekalian, alhamdulillah saya pada malam hari ini dengan tanpa disangka-sangka, tidak pernah direncanakan sebelumnya, saya datang dari Lombok, Indonesia ke Malaysia ini. Tujuan saya sekedar mau melihat bagaimana si Malaysia itu gitu. Saya tidak pernah tahu tentang Malaysia ini. Memang orang Lombok banyak di sini, tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana keadaan negara Malaysia yang katanya orang-orang Lombok tempat mereka cari maisha, cari kehidupan. Dan alhamdulillah saya punya waktu untuk datang dan tujuan saya untuk lihat-lihat. Tapi karena Ustadz Aldi ya beliau halangan, sehingga beliau mengatakan coba Ustadz isi sekedarnya apa yang bisa diisi di sana gitu. Dan saya bahagia, alhamdulillah, saya bertemu dengan orang-orang tua saya yang masya Allah wajah-wajah mereka, ya wajah-wajah mereka masya Allah yang merupakan pancaran wajah ahlu sunnah. Dan inilah yang membedakan para hadirin hadirat, bahwa dari sejak dunia ahlu sunnah dan orang yang di luar sunnah sudah nampak perbedaan dari wajah-wajah mereka, subhanallah. Jadi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan wajah-wajah yang ceria. Makanya Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ingatlah hari di mana hari diputihkan wajah dan digelapkan wajah. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang diputihkan wajahnya pada hari kiamat adalah wajah ahlu sunnah, wajah-wajah ahlu sunnah. Adapun wajah-wajah yang digelapkan pada hari kiamat adalah wajah ahlul bid'ah. Dan masya Allah saya bahagia, ya di mana saja di Indonesia, di Lombok, wajah-wajah ahlu sunnah terlihat berbeda. Dan sekalipun masya Allah kehadiran kita datang dari berbagai tempat, ya datang dari satu orang mungkin datang dari penjuru sana, satu orang lagi mungkin datang dari ujung sana, kemudian kita berkumpul sekian orang di sini. Jumlah kita sedikit. Paham Pak ya? Jumlah kita sedikit. Tetapi memang beginilah kata ulama. Tanda ahlu sunnah killatun bainan nas. Sedikit di kalangan orang banyak.
Tanda ahlu sunnah, qillatun bainan nas, dia sedikit di kalangan tengah orang banyak. Coba lihat berapa orang jumlah kita kaum muslimin, kemudian berapa orang di antara mereka yang bermanhaj dengan manhaj salaf, yang beribadah dengan ibadah yang sunnah, sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, kalau kita cerita di Malaysia orang yang manhajnya sunnah sedikit, itulah tanda alamatul haq, itu tanda kebenaran. Itu tanda kebenaran. Memang ahlu sunnah qillatun bainan nas, dia sedikit di tengah-tengah banyaknya orang, sehingga dia menjadi terasing di tengah keluarganya, dia terasing di tengah masyarakatnya, dia terasing di tengah lingkungannya, bahkan terkadang dia terasing di dalam rumah tangganya sendiri. Itulah dia ahlu sunnah. Tapi di balik itu kabar gembira bagi mereka yang sedikit tersebut. Dan memang kalau kita kembali pada Quran, yang beriman itu sedikit, yang bersyukur kepada Allah sedikit, kebanyakan sedikit. Kata Allah, bal aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka manusia tidak berakal. Kebanyakan, mayoriti kata bahasa orang Malaysia. Ya, bal aksaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bal aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka manusia tidak beriman. Tetapi wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Maka bersyukurlah kepada Allah menjadi orang yang sedikit tetapi berpegang dengan sunnah. Bersyukurlah kepada Allah menjadi orang yang terasing tapi berpegang dengan sunnah. Tadi itu yang kita minta, ya Allah, keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Dan setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita berupa salat 5 waktu, dan disebutkan oleh para ulama, amal yang paling utama, fa afdhalul a'mali asyhadatan. Amal yang paling pertama dan paling utama pertama adalah mengucapkan syahadatain. Amal dalam Islam yang paling utama adalah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian summa shalah, mendirikan salat. Kemudian setelah itu melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Nah, kemudian kata para ulama, ya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain seperti berbakti kepada kedua orang tua dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian summa ya'ti ba'dal wajibat nawafilul ibadat. Kemudian amalan yang utama setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib, ya, setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib yang berupa salat 5 waktu tadi, adalah 3 amalan. Disebut oleh para ulama, summa ya'ti ba'dal wajibati nawafilul ibadat wa afdaluha talabul ilmi nafl wal jihad wa zikir. Kemudian setelah melaksanakan yang wajib-wajib, amalan yang paling utama setelah melaksanakan yang wajib adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Dan yang paling utama, amalan yang sunnah ini adalah talabul ilm, menuntut ilmu, seperti yang kita lakukan saat ini, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua al-jihad, jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga az-zikr, berzikir kepada Allah. Ini 3 amalan yang paling utama setelah seorang muslim melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Setelah dia mentauhidkan Allah, mengucapkan syahadat, mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, maka setelah itu inilah amalan yang utama, yaitu menuntut ilmu, berjihad dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalilnya para ulama bahwa amalan yang paling utama setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib adalah menuntut ilmu, banyak sekali. Ya, di antaranya dari Abi Amamah Al-Bahili, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Abi Umamah Al-Bahili disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Dua orang, yang satunya dia adalah ahli ibadah. Kemudian yang satunya lagi dia adalah seorang alim, penuntut ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Nabi menggambarkan bahwa keutamaan yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kata Nabi, seperti keutamaanku di atas kalian semua. Keutamaan orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu atas orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, kata Nabi, seperti keutamaanku atas orang-orang di bawah kalian. Itu dalil yang pertama yang digunakan oleh para ulama, bahwa amalan yang paling utama setelah kita melaksanakan yang wajib adalah menuntut ilmu, talabul ilm. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abi Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu, termasuk orang yang menuntut ilmu, atas orang yang ahli ibadah, kuat beribadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Sebagaimana yang kita tahu bahwa cahaya rembulan di saat dia purnama akan mampu mengalahkan cahaya banyak bintang. Itulah ibarat keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid. Kemudian adapun dari ucapan para salafus saleh, di antaranya disebutkan oleh Abi Hurairah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala, bahwa Abu Dzar dan juga Abu Hurairah mengatakan tentang ilmu, kebesaran ilmu ini. Beliau mengatakan, "Babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'." Kata Abu Hurairah, para hadirin hadirat perhatikan, kata Abu Hurairah, dua orang sahabat yang besar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Babun minal il." Satu bab yang kita perbincangkan, yang kita bicarakan dari ilmu, dari bidang ilmu din yang kita pelajari, satu bab dari ilmu yang kita pelajari, ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu', itu lebih aku sukai, itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Hadirin hadirat, malam ini misalnya kita mengkaji tentang babus shalah, bab tentang bagaimana salat menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bab ini yang kita pelajari. Kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, satu bab ilmu yang kita pelajari, kata beliau, lebih aku sukai, lebih aku lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. 1000 rakaat salat sunnah. Jadi jemaah sekalian, para hadirin, ini adalah penyemangat buat kita bahwa kehadiran kita di majelis ilmu adalah bukanlah suatu hal yang sia-sia. Allah hitung, bahkan Nabi mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan ayu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamma hujjatuhu." Kata Nabi SAW, barang siapa seorang muslim keluar dari rumahnya, datang ke masjid, tidak ada tujuan dia ke masjid selain ingin belajar, menuntut ilmu, ya, atau ingin mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka pahala dia seperti pahala orang yang berhaji dan sempurna hajinya. Seorang muslim yang keluar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sanak keluarganya datang ke masjid, tidak ada keinginan dia kecuali ingin belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Haji yang sempurna.
Itu kata Nabi SAW. Makanya kata Abu Hurairah, pantas seperti ini. Satu bab yang kita pelajari dari ilmu itu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. 1000 rakaat salat sunnah. Dan kata Ibnu Abbas, radhiyallahu an, ya, kata Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan ahli ta'wilul Quran, ahli tafsir Al-Quran yang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, memuzakarahkan ilmu, berkumpul muzakarah ilmu pada sebagian malam, ahabbu ilayya min ihya'iha, lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malam itu dengan sholat sunnah. Berkumpul muzakarah ilmu, membicarakan tentang qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membicarakan tentang qaul-qaul para ulama, itu lebih aku sukai, kata Ibnu Abbas, ahabbu ilayya min ihya'iha, lebih aku sukai daripada aku mengisi malam itu dengan solat sampai subuh. Nah, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhat niyatuhu. Tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu apabila niat kita ikhlas. Apabila niat kita ikhlas, niatkan diri kita mendatangi majelis ilmu karena Allah, menghilangkan kejahilan dari diri kita, dan juga berniat menghilangkan kejahilan dari keluarga kita. Berniat datang ke majelis ilmu karena Allah, berniat dalam hati menghilangkan kebodohan pada diri kita dan menghilangkan kebodohan pada keluarga kita. Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama yang mengajarkan ilmu. Islam tidak mengajarkan taklid buta sebagaimana yang banyak kita saksikan di kalangan kaum muslimin. Makanya manhaj sunnah, manhaj salaf adalah manhaj yang mengajarkan kaum muslimin cerdas. Kaum muslimin cerdas. Tidak lagi dia taklid buta kepada kiainya, tidak lagi dia taklid buta kepada habaib. Apalagi yang sekarang, kadang habaib lebih besar surban daripada ilmunya. Yang paling atau dia hanya mengajarkan lagu-lagu sebagaimana yang banyak para hadirat saksikan di televisi dan sebagainya. Jadi niat yang baik. Tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu apabila niat kita ikhlas. Ya. Kemudian kata Qatadah, sahabat juga, salah seorang tabi'in, Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, babun minal il yahfazuhu ar-rajulu li silahi nafsihi wa silahi man ba'dahu afdalu min ibadati haul. Kata beliau, kata Qatadah, satu bab dari ilmu yang dihafalkan oleh seseorang kaum muslimin, yang dihafalkan oleh seorang kaum muslimin, satu bab dari ilmu yang kemudian dihafalkan tentang bab tersebut, li silahi nafsihi, dengan tujuan dia memperbaiki dirinya. Ya, dengan tujuan dia memperbaiki dirinya, dia pelajari tentang bab solat, kemudian dia ingin terapkan bagaimana dia solat dengan baik. Dia pelajari satu bab tentang wudu, dia terapkan bagaimana dia bisa memperbaiki wudunya. Lisilahi nafsi, untuk memperbaiki dirinya. Wasilahi man ba'dahu, dan dengan tujuan dia memperbaiki orang-orang yang setelahnya, anak cucu mereka. Diajarkan bagaimana wudu yang baik sesuai dengan sunnah, diajarkan anak-anaknya bagaimana solat yang baik sesuai dengan sunnah. Afdalu min ibadati haul, perbuatannya itu adalah lebih utama daripada ibadah sunnah setahun. Nah, Masya Allah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita kalangan bangsa Malaysia dan juga bangsa Indonesia, mereka mazhab Syafi'i. Pengakuan, ya, sama tak? Sama ya? Ya, semua kita Malaysia ataupun Indonesia bermazhab dengan mazhab Syafi'i katanya.
Tapi sejauh mana ilmu dia tentang mazhab Syafi'i? Sejauh mana ilmu dia? Tidak tahu dia bagaimana mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya. Bagaimana dia sholat setelah apa? Bagaimana dia zikir setelah sholat? Bagaimana menurut Syafi'i? Bagaimana dia menghadapi kematian menurut Imam Syafi'i? Bagaimana dia melaksanakan Jumat kalau menurut Imam Syafi'i? Jauh sekali antara bumi dan antara langit dan bumi. Karena mereka tidak tahu bagaimana apa mazhabnya atau ajarannya dari Imam Syafi'i ini yang disebut dengan Nasirus Sunnah, seorang pembela sunnah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Yang menunjukkan tentang kebesaran ilmu tersebut, yang menunjukkan tentang besarnya ilmu. Beliau mengatakan talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah, menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Ini masyhur ucapan Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Dan kata Bashir bin Haris, beliau mengatakan la a'lamu ala wajhil ardi amalan. Tidak aku tahu di atas dunia ini, tidak ada yang aku tahu di atas dunia ini suatu amalan afdalu min talabil ilmi wal hadis, yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan mempelajari hadis. Limanittaqallah wa hasunat niyatuhu, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan bagi orang-orang yang niatnya ikhlas. Kata ulama ini, tidak aku ketahui di atas dunia ini amalan sunnah yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan menuntut hadis. Dan ahlu sunnah sibuk tatkala kajian dia menyampaikan Quran dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Sibuk dengan itu mereka. Makanya mereka, amalan mereka adalah amalan yang utama. Saya ulangi, tidak ada saya tahu di atas dunia ini amalan sunnah yang lebih utama dari menuntut ilmu dan menuntut hadis. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan niatnya bagus. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau sudah dia pahami suatu ilmu, dia akan amalkan. Kalau dia sudah mengetahui satu hukum dari Islam ini, dia akan amalkan untuk dirinya dan dia ajak orang lain untuk mengamalkannya. Dan dimulai dari dirinya bersama keluarganya dalam rumah tangga dia. Jangan harapkan kita bisa merubah keadaan negara kita, para hadirin hadirat dari atas sana, dari pemerintah kita. Tidak akan pernah bisa. Dan itu sudah banyak orang mencobanya. Banyak orang, kalau kita sudah menguasai negara, kita akan gampang merubah ini dan itu. Tidak segampang itu, dan itu sudah terbukti. Perbaikan umat ini dimulai dari diri pribadi dan keluarga kita. Karena pemimpin akan lahir dari keluarga tersebut. Dan itu terbukti. Kalau saya bercerita kepada para hadirin tentang dakwah sunnah di Lombok yang dimulai tahun 85, itu diawali dengan seginian kita, beberapa orang saja. Dan Masya Allah, tantangan luar biasa. Terkadang kita dilempar, tatkala menyampaikan dakwah dilempar, dikucilkan sebagian masyarakat, sebagian orang yang mengikuti sunnah disuruh diusir dari kampungnya di saat itu. Tetapi inna ma'al usri yusra, itu janji Allah dan itu yang kita ingat. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Setiap ada ujian pasti ada akan akhirnya. Diawali dengan sejumlah ini, kemudian semakin hari semakin bertambah. Dan sekarang kalau para hadirin jamaah sekalian, kalau sempat datang ke Lombok akan terkagum. Ribuan kaum muslimin kembali kepada sunnah. Masjid-masjid dibangun, kemudian didirikan di sana ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah. Disampaikan kajian-kajian di pusat-pusat pemerintahan, di kantor-kantor kepolisian, semua kita bisa masuk karena mereka sudah paham tentang dakwah ini. Dan itu adalah hasil dari kesabaran, hasil dari kegigihan dan kesabaran kita berpegang dengan sunnah. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, berpegang dengan sunnah di akhir zaman seperti berpegang dengan bara api, panas. Kalau kita tidak sabar, kita akan lepas, tapi kita gagal. Tapi kalau kita sabar, lama-kelamaan dia akan padam juga di tangan kita, dan pada akhirnya kita yang akan mendapatkan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, tahun 85 seperti ini, 1-2 orang.
Dan sekarang Masya Allah, di setiap kampung ada masjid ahlu sunnah, ada dakwah ahlu sunnah. Para pemerintah sudah mulai menyadari tentang bagaimana dakwah ini. Ternyata dakwah ini bukanlah dakwah khawarij, dakwah yang bukan mengkafirkan pemerintah, bukan, tapi dakwah yang mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak umat untuk beribadah dengan cara yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin berhari-hari terus bertambah. Bahkan oleh karena itu, setiap para masyayikh yang datang dari Madinah ke Mekah, kalau dia ke Lombok, ucapan yang keluar adalah ucapan Subhanallah, Allahu Akbar. Mereka melihat bagaimana kaum muslimin berkumpul di suatu tempat yang sangat luas, yang sangat lapang, dengan beribu-ribu orang kumpul di sana mendengarkan kajian ahlu sunnah wal jamaah. Dan insya Allah manhaj ini adalah manhaj masa depan. Kaum muslimin sudah banyak menyadari, mereka tidak ingin lagi ditipu oleh habibnya, oleh kiainya. Mereka ingin bebas. Mereka belajar agama dengan sesuai yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, sebagian saudara saya Pak Ibrahim sudah menyaksikan ke sana, sudah ke Lombok, dan alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus berkahi dakwah kita ini. Dan asal kita sabar, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah. Bersabar dengan keluarga kita, bina anak-anak kita. Insya Allah Allah akan berikan pada akhirnya kejayaan dan kemenangan di masa yang akan datang. Dari keluarga kita. Tidak usah berpikir dari pemerintah sana dulu. Dari keluarga, mulai dari keluarga. Di Lombok tahun 85, asing terasa kita melihat orang berjilbab. Sekarang kalau para hadirin masuk di sebuah pasar ya atau kampung, tidak asing lagi kalau tidak dia berjilbab besar, maka Bapak akan menemui wanita-wanita bercadar di jalan-jalan. Tanpa aturan dari pemerintah, tanpa dibuat undang-undang dari pemerintah, tidak. Tapi tumbuh dari kesadaran diri karena dia memahami agamanya. Karena dia memahami agamanya. Tidak bisa dipaksakan. Lain hasil, kalau hasil dari pemerintah dipaksakan kepada rakyat, 1 atau 2 bulan berjalan akan hilang. Tetapi kalau dia berangkat dari ilmu, maka itu ya akan mengakar dalam diri mereka. Nah itu bedanya jemaah sekalian. Oleh karena itu terus bina diri kita dengan ilmu, bina keluarga kita dengan ilmu, dan mari amalkan ilmu tersebut. Nah kemudian itu dalil-dalil dari para ulama tentang keutamaan ilmu, yang merupakan amalan yang paling utama setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ilmu, menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu, adalah menuntut ilmu dengan dalil-dalil yang tadi. Kemudian banyak lagi ucapan-ucapan para ulama yang lain tentang bagaimana keutamaan ilmu ini. Nah kemudian amalan yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad dalam Islam diatur, ada ilmunya, tidak serampangan. Karena banyak orang berjihad, sesuatu dianggap jihad padahal bukan jihad. Terkadang dia melepas bom, kemudian itu dianggap jihad. Yang meninggal adalah kaum muslimin, saudara kita sendiri. Dan itu bukan jalan jihad. Jihad punya aturan. Dan jihad dalam Islam adalah suatu yang indah kalau dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak juga disebutkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Kemudian saya pindah pembahasan saya, itu adalah awal saya bisa sampaikan tentang keutamaan ilmu tersebut. Kemudian saya tambahkan, masih berkaitan dengan berpegang dengan sunnah. Amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai sebab. Amalan kita bisa dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya oleh Allah dengan sebab-sebab. Ada yang
sebabnya karena waktu, ada yang sebabnya karena karena hari, ada yang sebabnya karena masa. Misalnya Ramadan atau 10 akhir Ramadan, dilipat gandakan amalan kita disebabkan karena waktu. Karena waktu Ramadan tersebut. Nah, sekarang ada juga tafadulul a'mal, dilipat gandakannya nilai amal kita karena disebabkan oleh keadaan, situasi kita beramal. Allah lipat gandakan hasil amalan ibadah yang kita lakukan disebabkan karena situasi tempat kita beramal. Contohnya, nilai amal akan dilipat gandakan oleh Allah beramal ketika hala fasadin nas wa zuhuril fitan. Kita beramal di tengah-tengah rusaknya manusia dan di tengah-tengah menyebarnya fitnah. Saya ulangi, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyebab amal kita dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beramal ketika keadaan manusia, kita beramal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak. Rusak cara dia beribadah, rusak akidah dia kepada Allah, dan di tengah-tengah terjadinya banyak fitnah. Dalilnya dari hadis Abi Hurairah yang sudah masyhur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada' fatuba lil ghuraba. Ini dalilnya. Nabi mengatakan Islam datang di awal kalinya dalam keadaan terasing, dianggap aneh oleh orang-orang di saat itu. Agama baru, agama pemecah belah umat, agama yang memecah belah keluarga, agama yang menyebabkan kita cerai-berai. Begitu tanggapan orang-orang jahiliyah di masa itu. Dianggap asing. Islam dimulai dalam keterasingan. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Dan Islam, kata Rasulullah, dan ini adalah merupakan akan terjadi dan sudah terjadi. Ini adalah kabar yang datang dari Nabi SAW yang wajib kita yakini. Karena di antara bentuk keimanan kita kepada Nabi adalah membenarkan apa yang telah diucapkan dan juga membenarkan apa yang berita-berita yang akan terjadi. Dan salah satunya berita yang telah terjadi sekarang ini atau sudah lama terjadi adalah keterasingan Islam, gurbatul Islam. Keterasingan Islam. Dan itu terjadi. Tapi kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, keberuntungan bagi orang-orang yang terasing. Keberuntungan bagi orang-orang yang terasing. Disebutkan oleh para ulama atau dalam hadis yang lain yang namanya tuba, disebutkan oleh dalam riwayat yang lain, tuba ini adalah sebuah pohon di surga yang naungannya, kalau sekiranya kuda berlari di bawahnya, habis naungannya, kuda ini berlari 100 tahun. Satu pohon di surga, itu tuba. Itu bagi orang-orang yang terasing di akhir zaman dengan agamanya. Terasing dia dan berpegang teguh dengan agamanya. Ditanya dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'id, anna Rasulullah SAW su'ila ba'da zikril hadis. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat setelah belum menyebutkan hadis ini. Wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang yang terasing itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang terasing itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, memperbaiki ketika rusaknya manusia. Ini orang yang terasing, ini orang yang ghuraba, ini orang yang Allah lipat gandakan pahala amalan yang dilakukan di saat itu, di saat keterasingan itu. Di saat-saat sekeliling dia melakukan kesyirikan, dia mentauhidkan Allah.
Di saat-saat orang banyak beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah, terkadang dia berdua atau dia bertiga melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Dia terasing. Dia berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Dia perbaiki keluarga di tengah kalangan manusia yang sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama, bi annahum yuslihuna idza fasadan nas. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ghuraba itu disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan perbaikan di kala rusaknya manusia. Ayya'maluna bid-din. Mereka mengamalkan agama. Di saat arti dari hadis ini ya'maluna ad-din, ya'maluna bid-din. Mereka berpegang teguh dengan agamanya. Seorang muslimat di tengah-tengah kebanyakan wanita muslimah membuka rambutnya, berpakaian tidak dengan syar'i, tidak lagi mengingat firman Allah, wa kullil mu'min ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Tatkala ayat ini sudah dilupakan oleh kaum muslimin, dia sendiri terkadang dalam satu kampung itu menggunakan jilbab yang sempurna, bukan jilbab pocong. Tahu jilbab pocong, Pak? Ya, kalau Indonesia orang jilbab, orang Indonesia dia berjilbab ini batas sini gitu. Ya kayak pocong. Ya, jadi dia jilbab yang syar'i, dia melaksanakan. Ya. Kemudian dia ya'maluna bid-din, dia berpegang teguh dengan agamanya. Wa yataqarrabuna bi salihil a'mal, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Dan amal yang baik dalam Islam adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Itu ukuran kebaikan amal. Ukuran kebaikan amal, amal yang dilaksanakan dengan ikhlas sesuai dengan sunnah, sekalipun sedikit. Makanya sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir setelah sholat, misalnya kita menggunakan yang 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik ini daripada dia zikir setelah sholat dengan jumlah yang dia buat-buat sendiri. Misalnya subhanallah 2000 kali, alhamdulillah 2000 kali, Allahu Akbar 2000 kali, kemudian Fatihah 1000 kali. Misalnya begitu. Lebih baik sedikit tapi sesuai dengan sunnah daripada banyak tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ukuran kebaikan amal ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Karena ini yang banyak ditinggalkan orang. Dia beralasan yang penting baik, yang penting ikhlas, sudah tak peduli bagaimana cara mengerjakannya. Tidak seperti itu kaum muslimin. Ibadah ini harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqarrabuna bi salihil amal. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang saleh. Idza tarakan nas al-amal, ketika manusia meninggalkan amalan tersebut, wa zahara fihimul fasad, dan ketika nampak pada kalangan kebanyakan manusia kerusakan-kerusakan, dia berpegang teguh dengan agamanya. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan dalil bahwa beramal itu dilipat gandakan nilai amalan kita di saat-saat yang seperti itu. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, inna min waraikum ayyamus sabr. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, sungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Sungguhnya para sahabatku, sungguhnya di belakang kalian nanti, di masa-masa yang nanti, ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Al-mutamassikuna fihinna yawma idzin bimisli ma antum alaih. Orang-orang di saat itu yang berpegang teguh dengan agamanya seperti kalian sekarang ini, lahu ka'ajri khamsina minkum. Mereka mendapatkan ganjaran 50 pahala dari kalian. Masya Allah, para hadirin hadirat, inilah dalilnya. Beramal ketika rusaknya manusia, beramal di tengah-tengah terjadinya fitnah, melipat gandakan nilai ibadah yang kita lakukan.
Bahkan Nabi mengatakan ka ajri khamsina minkum, seperti pahala 50 sahabat. Masya Allah, 50 sahabat. Tapi bukan dalil bahwa sahabat kita lebih mulia dari sahabat, enggak. Cuma kita mendapatkan pahala 50 sahabat, beramal di saat rusaknya manusia, beramal di saat ditinggalkannya sunnah, kita menghidupkan sunnah, maka pahalanya seperti 50 sahabat. Sampai-sampai para sahabat tidak percaya, artinya ragu. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum, wahai Nabi Allah, mungkin dari mereka kah 50 di kalangan mereka? La, qala bal minkum, akan tetapi 50 pahala dari kalangan kalian. Nanti jemaah sekalian, bahagiakanlah hati kita, hibur diri kita dengan hadis yang seperti ini. Beramal tatkala rusaknya manusia, berpegang teguh dengan agama kita di tengah-tengah terjadinya fitnah di kalangan kaum muslimin, adalah mendatangkan pahala sebagaimana pahala 50 sahabat. 50 sahabat, Masya Allah. Itu yang pertama. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW dari hadis Mu'qal bin Yasar, anna Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahajrati ilayya. Beribadah di masa-masa yang penuh fitnah, di masa-masa yang terjadi fitnah dan percampuran perkara di kalangan manusia, kata Nabi, kahajrati ilayya, pahalanya seperti dia berhijrah bersamaku, berhijrah kepadaku, beribadah sesuai dengan sunnah di masa-masa yang terjadi banyak fitnah, banyak ditinggalkan sunnah, kahajrati ilayya, seperti hijrah kepadaku. Ini kata Nabi SAW. Itu menunjukkan dalil bahwa salah satu yang menyebabkan dilipat gandakannya pahala amal adalah beramal ketika ditinggalkannya agama, ini adalah kebanyakan manusia, atau ketika rusaknya manusia. Kemudian yang kedua, amalan kita dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala ahwala ghaflatin nas. Ketika beramal, ketika di tengah-tengah kelalaian manusia, di tengah-tengah orang banyak lalai, di tengah-tengah orang banyak lalai, kita beramal di lingkungan lalai semua, kita sendiri yang mau beramal. Itu namanya beramal di tengah-tengah, di saat-saat manusia lalai, ghaflah. Makanya disebutkan dalam hadis dari hadis Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah. Usamah bin Zaid mengatakan, wahai Rasulullah, walam araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa 1 bulan atau banyak berpuasa dari bulan-bulan yang seperti kamu berpuasa di bulan Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa di luar Ramadan yang banyak sekali puasamu melebihi puasa di bulan Sya'ban. Maka apa jawab Nabi? Zaka syahrun yughaffilun nasa'an. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Baina Rajab wa Ramadan, dan dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan dia bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Ini dalilnya. Aku suka, kata Nabi, diangkat amalanku di saat aku berpuasa. Nabi SAW mendorong dia banyak berpuasa di Sya'ban karena bulan ini banyak dilalaikan oleh orang. Maka Nabi berpuasa di sana. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana keutamaan solat di malam, di sepertiga malam, solat malam tahajud,
Luar biasa balasan dari Allah. Karena apa? Karena di saat itu banyak manusia lalai. Kebanyakan manusia tidur. Kemudian 1-2 orang yang bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak melipat gandakan kebaikan dia? Karena dia beribadah di saat orang lalai dengan tidur dan mimpinya. Makanya dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahasianya. Kenapa Nabi mengatakan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Yang paling utama salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Karena di saat itulah manusia banyak lalai dari beribadah kepada Allah. Nah, itu rahasia dia. Lalu Allah lipat gandakan amalan kita, nilai amal kita, karena di saat itu banyak orang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir masuk pasar. Pasar ya. Zikir masuk pasar. Luar biasa, dalam hadis disebutkan tentang nilainya, tentang keutamaannya. Ya, bagaimana zikir? Kenapa? Ya, karena biasa orang masuk pasar tidak lagi ingat kepada Allah. Tidak lagi dia ingat kepada Allah. Oleh karena itu orang yang zikir di pasar mengucapkan zikir yang datang dari Nabi SAW, dan itu saya lupa membawakannya hadis lengkapnya, kemudian lapas lengkapnya zikir di pasar yang kemudian diberikan balasan ganjaran besar oleh Allah, saya lupa. Lain kali insya Allah saya sampaikan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa di pasar memang tempat orang lalai, tempat orang berjual beli, sibuk dengan dunianya, kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berzikir di pasar, dia mengucapkan zikir ini. Kemudian disebutkan balasannya oleh Nabi SAW, karena dia berzikir di tempat lalainya banyak orang. Nah, kemudian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, dilipat gandakannya nilai ibadah yang kita lakukan atau amal yang kita lakukan apabila amalan tersebut di waktu kita mengamalkannya sangat dibutuhkan, sangat dihajatkan oleh kaum muslimin. Beramal ketika amalan tersebut sangat dihajatkan oleh kaum muslimin. Di saat terjadi bencana alam, terkadang kaum muslimin tidak punya makanan untuk dimakan, maka amalan yang paling utama dan besar pahalanya saat itu adalah memberikan makanan kepada dia. Ini namanya beramal ketika amalan tersebut sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, manfaatnya. Orang kebanjiran, alhamdulillah di daerah di negara kita masya Allah aman. Coba tengok bagaimana daerah kami Jakarta tuh, banjir, gempa bumi, musibah, kemudian gunung-gunung. Di Jawa sekarang sudah ada gunung, semua banyak masuk surga. Ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, di saat itu kita beramal, ya, mungkin dia kebanjiran kemudian tidak punya pakaian, maka tentu amalan utama adalah memberikan pakaian kepada saudara kita kaum muslimin. Nah, itu semua akan melipat gandakan hasil amal yang kita lakukan, karena sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin kebutuhan itu. Ya, demikian jemaah kaum muslimin, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar saling menasihati di antara kita pada kesempatan malam ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah benar datangnya, dan itu kita yakin kalau dia benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, maka itu datang dari kebodohan dan dari syaitan yang kita berlindung kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita terus meminta keistiqomahan, karena ini yang mahal. Kita sudah Allah tunjukkan kepada Islam di atas sunnah Nabi SAW, maka terus minta kepada Allah keistiqomahan hati kita. Jangan dia lagi hati kita condong kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang menyimpang dari tauhid, kepada hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Setelah Allah tunjukkan hati kita kepada Islam yang sangat berharga ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.